Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Apa kabar anak-anak? Apakah anak-anak bersemangat untuk belajar hari ini? Pak Guru berharap anak-anak semangat ya, karena Pak Guru juga semangat nih belajar bersama anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema pengalamanku subtematika pengalaman di tempat bermain. Pembelajaran yang kedua. Ayo anak-anak kita belajar dengan penuh semangat ya. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. Lani, ayo tangkap bola operanku. Aduh, ternyata Nana operan Benny terlalu kuat. Akhirnya mengenai kepala Lani. Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya, kata Benny. Tidak apa-apa Ben, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih berhati-hati saat mengoper bola. Ya Benny, ayo lanjutkan permainan ini. Itu tadi percakapan antara Benny dan Lani yang sedang bermain kasti. Tanpa disengaja Benny melempar bolanya terlalu kuat sehingga mengenai kepala Lani. Benny berani meminta maaf kepada Lani atas kesalahannya. Di sini Lani sebagai teman yang baik juga memaafkan kesalahan dari Benny. Anak-anak, siapa yang meminta maaf dalam percakapan tadi? Ya, yang meminta maaf adalah Benny. Lalu mengapa Benny meminta maaf? Benny meminta maaf karena melempar bola kurang hati-hati sehingga mengenai kepala Lani. Anak-anak, di sini juga ada percakapan antara Dayu dan Benny. Yuk kita simak anak-anak. Dayu, bolehkah saya pinjam penggarismu sebentar saja? Tanya Benny. Maaf Ben, penggarisku sedang digunakan Lani. Coba saja pinjam ke Lani. Baiklah, aku akan coba pinjam ke Lani. Terima kasih Dayu. Sama-sama Benny. Di sini Benny meminjam penggaris kepada Dayu, tetapi ternyata penggarisnya pun dipinjam oleh Lani. Jadi Dayu meminta maaf dan memberitahu kepada Benny bahwa penggarisnya dipinjam oleh Lani. Anak-anak, saat kalian meminjam barang orang lain, kalian harus meminta izin terlebih dahulu ya. Karena kalau kita tidak minta izin, nanti yang mempunyai barang bingung anak-anak. Nah, siapa yang pinjam barang aku? Itu umpamanya. Di anak-anak harus meminta izin terlebih dahulu. Benny, Edo, Udin, Lani, dan Dayu satu kelas. Sebelum bermain kelompok ini selalu bermusyawarah seperti memilih permainan yang akan dilakukan. Di sini musyawarah Benny dan teman-temannya untuk menentukan permainan. Bagaimana kalau bermain kasti? Kata Udin. Setuju. Baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti, kata Benny. Jadi mereka ini sedang bermusyawarah atau berdiskusi menentukan permainan apa yang akan mereka mainkan. Anak-anak, perilaku di atas itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyinya? Nah, sila keempat Pancasila ini disimbolkan oleh kepala banteng. Bunyinya bagaimana anak-anak? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak, saat bermain bersama, setiap anak dapat berbeda pilihannya. Ada yang ingin mungkin main galaksi, ada yang ingin bermain kelereng, mungkin ada yang ingin bermain boneka, bermain kasti, dan lain sebagainya.
Perbedaan pilihan permainan itu dapat disatukan melalui musyawarah. Musyawarah itu apa, Guru? Nah, musyawarah itu berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Jadi mencari kesepakatan yang diambil. Misalnya dalam bermusyawarah, permain apa yang akan kita tentukan untuk bermain kasti. Berarti mereka sepakat untuk bermain kasti. Musyawarah ini sesuai dengan pengamalan sila Pancasila sila keempat. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat bermain adalah satu, musyawarah menentukan tempat untuk bermain anak-anak. Itu contoh sila keempat. Lalu musyawarah untuk menentukan aturan permainan. Itu juga sesuai dengan sila keempat. Mendengarkan pendapat teman saat bermusyawarah. Itu mengumpulkan pendapat pada waktu musyawarah. Misalnya Benny sedang mengungkapkan pendapat bahwa ia ingin main kasti dengan teman-temannya, harus mendengarkan, tidak boleh menyela atau marah-marah atau yang lain, atau memotong pembicaraan teman saat mengeluarkan pendapat. Berarti ini sudah menerapkan sila keempat Pancasila. Benny sedang bekerja bakti. Kerja bakti merupakan gotong royong. Setiap bulan Benny ikut kerja bakti. Kerja bakti bersama warga di lingkungan rumahnya. Jadi setiap bulan Benny ikut gotong royong. Pernahkah anak-anak melakukan gotong royong? Nah, gotong royong atau kerjasama ini segala pekerjaan akan lebih ringan atau lebih cepat karena dikerjakan bersama-sama. Nah, pekerjaan ini akan cepat selesai. Anak-anak, Benny dan teman-teman senang bermain. Benny juga senang berolahraga. Setiap hari Benny melakukan olahraga. Sebelum olahraga, Benny biasanya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Sebelum berolahraga, anak-anak, kita itu sebaiknya melakukan pemanasan. Pemanasan itu membuat tubuh kita siap saat berolahraga. Jadi dengan pemanasan itu dilakukan karena yaitu tadi mempersiapkan tubuh kita untuk siap berolahraga. Dengan pemanasan ini harus dilakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pemanasan akan mencegah kita dari cedera, misalnya kram otot. Ya anak-anak, sebelum olahraga anak-anak harus pemanasan. Misalnya sebelum berenang kita juga harus pemanasan dulu, bergerak-gerak sebelum masuk ke dalam air, menggerakkan tangan, kaki, kepala, punggung kita supaya apa? Tubuh kita, otot kita itu siap untuk berolahraga. Jadi menghindari kita dari cedera otot. Nah, di sini ada gerakan olahraga yang dilakukan Benny dan teman-temannya. Yang pertama adalah gerakan geser ke samping kiri, juga gerakan geser ke samping kanan. Jadi, ke samping kiri, ke samping kanan, ya. Itu gerakan yang dilakukan Benny dengan teman-temannya. Lalu gerakan berikutnya Benny melakukan gerakan meloncat ke depan. Nah, coba anak-anak kita lakukan gerakan loncat ke depan. Berapa loncatan kita lakukan? Itu untuk memperkuat otot kita. Dan berikutnya Benny dan teman-temannya melakukan gerakan guling ke depan atau bisa disebut roll ke depan. Ini harus menggunakan matras ya anak-anak. Ini termasuk dalam senam lantai yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk melakukan ini kita harus diawasi oleh orang dewasa. Ini tadi anak-anak pembahasan kita di tema 5/2 pengalamanku subtema 3 pengalaman yang di tempat bermain. Dan sampai jumpa di video Pak Guru selanjutnya. Semoga Allah memberkati. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.